Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andini Rahmania Wibowo dengan NIM 240110201006 dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda. Wah, pasti penasaran sekali kan, legenda apa sih yang bakal saya ceritakan? Jadi guys, saya di sini akan menceritakan sebuah legenda, yaitu api tak kunjung padam. Oh my god! Wow! Pasti penasaran sekali, api tak kunjung padam ini berasal dari mana sih? Jadi, api tak kunjung padam itu berasal dari kota Madura. Kota Madura, Pulau Madura guys, sorry. Yang konon katanya, api tak kunjung padam ini dari dulu apinya sampai sekarang itu nggak pernah padam guys. Meskipun ada hujan, jadi apinya nggak pernah padam. Biasanya kalau api kena air itu pasti padam. Nah, ini tidak padam guys. Wah, pasti ceritanya seru sih. Daripada penasaran, kalian tonton video ini sampai akhir. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya guys, daripada penasaran. Api tak kunjung padam ini merupakan tempat wisata alam yang sangat unik dan menarik untuk dikunjungi. Terletak di Desa Larang Tokol, tidak jauh dari pusat kota Pamekasan. Api tak kunjung padam ini tidak semerta-merta muncul begitu saja, tetapi keberadaannya menyimpan sebuah kisah yang diceritakan secara turun-menurun, sehingga saat ini kisahnya tersebut terus menjadi legenda dan dipercayai oleh masyarakat Madura. Api tak kunjung padam ini sangat berkaitannya dengan legenda pernikahan ajaib Kiai Moko. Kisah awalnya terbentuk api tak kunjung padam ini bermula dari kisah Kiai Moko yang melakukan pernikahan dengan putri raja pada abad 15. Hidup seorang penyebar agama Islam yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, yaitu Kiai Moko dengan nama asli Raden Wigyo Kenomo. Beliau itu sehari-harinya hanya sebagai pencari ikan. Dalam kisahnya, Kiai Moko kebingungan ketika mendengar kabar bahwa akan kedatangan rombongan kerajaan dari Palembang dan akan tiba ke kediamannya dalam waktu dekat. Kedatangan rombongan orang istimewa tersebut bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Kiai Moko telah berhasil menyembuhkan putri raja yang bernama Siti Suminten. Berkat pertolongan Kiai Moko, sang putri raja tersebut sembuh dari sakitnya. Sehingga akhirnya sang raja ingin menikahkan putrinya dengan Kiai Moko sebagai imbalan. Sebagai orang biasa dan hidup di tengah keterbatasan, Kiai Moko kebingungan menyambut kedatangan seorang raja beserta rombongan. Kiai Moko itu hidup sangat sederhana. Beliau bingung bagaimana cara menyambut raja dan rombongannya. Kemudian, di tengah kebingungan akhirnya Kiai Moko memutuskan untuk bertapa dan memohon pertolongan pada Sang Pencipta. Setelah sekian waktu bertapa, kemudian Kiai Moko menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika itu juga tercipta istana yang begitu megah, sumber mata air dan juga api sebagai penerangnya. Setelah itu berlangsunglah pernikahan Kiai Moko dengan putri raja tersebut. Pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Namun setelah pernikahan itu selesai dilaksanakan, istana dan sumber air itu langsung hilang saat itu juga. Hanya tersisa api yang terus-menerus menerangi lahan itu. Kiai Moko itu sudah menyuruh api untuk kembali ke asalnya. Tapi api itu berkata ke Kiai Moko, biarkan si api itu tetap di sana untuk menerangi dan menemani Kiai Moko dan seluruh anak cucu hingga akhir hayat nanti. Dan api tersebut masih ada sampai sekarang dan tidak pernah padam, entah itu pada musim kemarau maupun musim hujan. Dan sampai saat ini para penduduk Madura masih mempercayai legenda tersebut. Gimana nih ceritanya? Menarik bukan? Ternyata ya guys,
Indonesia ini mempunyai cerita legenda yang sangat banyak guys. Tidak hanya suku, agama, budaya, dan ras, ternyata juga cerita legenda ini bikin hal suatu yang menarik bagi kita. Dan kita tentunya sebagai bangsa Indonesia harus wajib mengetahui tentang cerita-cerita legenda tersebut. Mungkin itu saja cerita yang bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa guys, like, comment, and subscribe ya. Jumpa lagi dengan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.